Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam hadis ini. Baik, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat kita, semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan duduknya kita di majlis ini semoga menjadi catatan amal sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah yang waktu itu baru hadis pertama tapi belum selesai, terus tertunda dengan corona, terus materi-materi lepas. Sekarang kembali lagi ke kitab Arba'in An-Nawawiyah, yakni kitab Al-Wafi ya, jadi syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bukhari ya. Baik, saya ulang biar nyambung hadisnya. Al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat-niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadisnya dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yakni pemimpinnya orang beriman, ini pertama kali digunakan dalam masa kekhalifahan Umar. Jadi Umar bin Khattab. Karena setelah wafatnya Rasulullah disebutnya Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasul. Siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat berarti siapa? Penggantinya Rasulullah gitu. Jadi Khalifatul Rasulillah gitu. Pengganti khalifahnya Rasulullah. Jadi susah ngomongnya. Nah, suatu saat ada orang waktu itu mengatakan kepada Umar, Ya Amirul Mukminin. Umar awalnya keberatan, panggil, kamu ngomong apa gitu. Ya susahlah kami kalau menyebutkan Khalifatul Rasulillah gitu. Susah. Jadi di masa Umar ya, kalimat Amirul Mukminin. Ya, Abi Hafsin ini kunyahnya. Kunyahnya itu yakni bapaknya singa. Kalau Sultan Hasanuddin julukan apa? Ayam jantan dari timur gitu. Dulu namanya kunyah, julukannya. Kalau Abu Hurairah juga sama, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Itu kan ayam buruk, gajah mada gitu, mirip kan? Abi Hafsin ya, bapaknya Umar ya, bapaknya singa ya. Ini siapa? Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab, Umar putranya Al-Khattab, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini langsung didengar oleh Umar, dan hadis ini termasuk hadis ahad karena hanya Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi yang mendengar itu Umar, hadis ahad. Ya, disebutkan di sini Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat-niat. Nah, ini disebutkan demikian ya. Jadi ada yang innamal a'malu binniyah mufrad ya, tunggal, jadi niatnya satu. Ada yang innamal a'malu binniyati, niatnya jamak ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih ya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya.
Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya karena untuk dunia yang akan dia dapatkan atau karena perempuan yang akan dia nikahinya, maka hijrahnya itu dia tertuju pada yang dia niatkan tadi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Jadi panjang namanya, kita langsung menyebutnya terakhirnya al-Bukhari. Jadi bukan hadis Bukhari kalau baca sini, hadis al-Bukhari. Ya. Kalau kitabnya Sahih Bukhari, orangnya al-Bukhari. Tapi sering ditulisnya hadis riwayat Bukhari. Ya, kita biasakan menyebut nama itu dengan pas. Kayak bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Asy-Syafi'i. Pakai alif lam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Al-Bukhari dan juga wa Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslimin Al-Qusairi An-Naisaburi fi Sahihaihima. Yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Kita sudah bahas di awal beberapa keterangan tentang hadis ini. Kita ulas sedikit. Disebutkan sini inna hadzal haditsu min al-ahadits. Ya, jadi hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang sangat penting. Kenapa? Karena ya, pelajaran dalam Islam ini termasuk terkait dengan usuluddin, tentang dasar-dasar dari agama ini. Sehingga banyak di antara para ulama yang berkomentar tentang hadis ini. Di antaranya yang qala Abu Dawud mengatakan tentang hadis ini, inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini innamal a'malu binniyat, yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat itu yakni nisful Islam. Hadis ini setengah dari agama Islam. Kenapa? Li'anna dina, karena sesungguhnya agama ini imma zahiru wa huwal amal. Karena Islam itu terdiri dari dua, yang zahir, yang nampak itu berupa amal, au batin, dan yang kedua yang batin. Yang batin maksudnya di sini wa huwa niyah, yaitu niat. Jadi hadis ini sangat luar biasa. Dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan hadis ini sangat penting karena mencakup sulusul ilmi, ada sepertiga ilmu. Jadi belajar hadis ini menyangkut sepertiga ilmu. Kenapa? Karena kata beliau, ya, manusia itu terdiri dari lisannya, terus kemudian niatnya, hatinya, yang ketiga amalnya. Jadi ada lisan, ada niat dalam hati, ada amal. Maka hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Dan kita sudah bahas terakhir di catatan saya, yakni yang pertama waktu itu istiratu niat. Ya, jadi di syaratnya niat. Ya, ini para ulama sepakat bahwa niat ini termasuk rukun terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah langsung. Ya, tapi kalau bukan ibadah langsung, ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kalau misalnya disebutkan di sini, faqala Hanafiyah, kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadis ini niat ini bukan merupakan syarat tapi penyempurna amal. Jadi amal itu menjadi sempurna kalau disertai dengan niat. Ini yang niatnya, yang ibadahnya bukan langsung, ya. Tapi kalau yang ibadah langsung semua sepakat mengatakan rukun. Misalnya sholat, ya, rukun sholat pertama niat. Ini sepakat semua ulama. Puasa, haji sepakat. Tapi terkait dengan wudu atau mandi, karena wudu atau mandi itu bukan ibadah langsung, tapi ibadah rangkaian. Ya, maka di sini ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan bahwa ini merupakan penyempurna amal. Tapi kalau yang satu lagi, yakni di sini disebutkan waqala Syafi'iyah dan yang lainnya. Ya, jadi mazhab Syafi'i dan yang lainnya, niat ini menjadi syarat. Ya. Maka kata mereka, fala tasihul wasailu illa biha. Ya, meskipun itu ibadah yang tidak langsung, dia merupakan
sarana untuk menuju ibadah berikutnya, tetap tidak sah ibadahnya kalau tidak dengan niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk rukun. Ya, misalnya rukun wudu itu disebutkan ya, rukun wudu mazhab Syafi'i yang pertama niat, yang terakhir tertib, yang disentuh 4. Ini mengusap wajah, ya, membasuh wajah, terus kemudian ya, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan kemudian membasuh kaki. 4 yang disentuh, pertama niat, terakhir tertib. Nah, ini mazhab Syafi'i rukun wudunya ada. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya, maka rukun niat itu tidak termasuk rukun. Gitu ya. Ini biar kita paham karena dia bukan ibadah yang langsung. Kalau ibadah yang langsung seperti sholat, puasa, semua sepakat ulama tidak ada perbedaan. Baik, itu yang pertama kita sudah bahas. Yang kedua, waktu niyah wa mahalha. Ya, waktu niat dan tempatnya niat. Disebutkan di sini waktu niyati awalul ibadah. Ya, waktu niat itu di permulaan melakukan ibadah. Ya. Takbiratul ihram di salat, seperti takbiratul ihram di saat salat. Jadi kalau kita salat, ya, saat Allahu Akbar, niatnya dimunculkan di situ. Ini kalau salat. Jadi niatnya kapan? Saat takbiratul ihram. Ya. Terus kemudian juga seperti al-ihram bil haji. Ya, kalau haji ketika menggunakan pakaian ihram. Jadi ketika menggunakan pakaian ihram, maka disitulah dia niatnya. Terus juga yang lainnya disebut amma saumu fatakfi niyatu qablahu li asri muraqabatil fajr. Nah, sementara kalau niat puasa itu bisa diawalkan karena untuk mengetahui waktu subuh itu agak sulit. Jadi kalau niat puasa, ya, kapan niat puasa itu boleh dari malamnya. Ya, jadi nggak menunggu pas kira-kira sebelum subuh. Makanya biasanya sebagian saudara-saudara kita itu kadang mengingatkan niatnya itu setelah sholat tarawih. Gitu. Ya. Sholat tarawih disebutkan situ ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berniat puasa untuk esok hari. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi dia tidak di awal ibadah, nggak di awal ibadah. Ya. Kalau sholat tadi takbiratul ihram di awal ibadah, haji saat pakai ihram. Nah kalau puasa wajib ya, puasa wajib itu boleh dari malamnya. Ya. Batasnya kapan? Pas subuh itu. Kalau puasa wajib. Sehingga kalau puasa wajib niatnya jam 9 nggak sah. Jam 9 pagi maksudnya ya, nggak sah. Tapi kalau niat puasa sunat boleh. Nah, ini bedanya nih, puasa sunat dengan puasa wajib. Gitu ya. Nah, jadi sepakat. Terus kemudian ya, jadi kapan waktunya ya, disebutkan di awal ibadah ya. Terus kemudian di sini disebutkan ya, wa mahallun niyyah al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat itu di hati. Niat itu apa sih? Ya, keinginan menyengaja untuk melakukan sebuah perbuatan, itu namanya niat. Dan tempatnya semua sepakat ulama niat itu tempatnya di hati. Wala yustaratu at-talaffuz biha. Kalau dalam kitab ini disebutkan tidak disyaratkan melafazkan niat tersebut. Di sini disebutkan. Nah, meskipun nanti yang perlu dipahami ya, kalau niat dalam ibadah semua ulama sepakat. Nah, yang berbeda kapan? Ketika melafazkan niat atau tidak melafazkan niat, ini ikhtilaf. Ya, jadi ada ikhtilaf. Kapan tuh? Ya, apakah dilafazkan atau tidak dilafazkan itu? Ini ada ikhtilaf. Tapi kalau niat itu di hati semua sepakat, gitu ya. Nah, tentang melafazkan niat itu. Kalau dalam sini disebutkan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat. Walakin yustahabbu liyusa'ida al-lisan al-qalbi ala istihdariha. Ya, akan tetapi dianjurkan melafazkan niat itu untuk membantu
hati di dalam beribadah. Jadi kalimatnya mustahab. Kalaupun mau dilafazkan, ini boleh untuk membantu, ya, untuk membantu menguatkan hati. Ya, jadi kalau belum dilafazkan, belum afdal. Jadi belum kuat. Ya. Ini saya masuk contoh sedikit ya, biar kita proporsional ya memahaminya. Baik, kalau terkait dengan yang ingin melafazkan niat, pesan saya adalah tolong diperhatikan lafaznya. Jadi kalau yang mau melafazkan niat, perhatikan lafaz masing-masing yang dibaca. Jangan sampai nanti yang dibaca berbeda dengan apa yang diniatkan. Contoh, misalnya tadi niat puasa Ramadan, ya, habis tarawih kan, nawaitu shauma ghadin an adai wa syahri Ramadan. Apa itu artinya? Nawaitu, aku berniat, shauma ghadin, apa? Puasa ghadin, besok hari. Jadi nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok hari, fardu karena Allah. Nah kebetulan suatu saat ya, bapak ibu ini nggak ikut sholat tarawih. Ya, katakanlah ini hari ini hari Sabtu ya. Ya katakanlah semalam tarawih, hari Jumat malam tarawih katakannya. Jumat malam ya, jamaahnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Dia Jumat sholat tarawihnya. Aku niat puasa besok, berarti besok hari apa? Sabtu. Ya, aku niat puasa besok hari fardu karena Allah. Nah, benar gak tuh dia baca? Benar, karena hari Jumat diniatkan untuk hari Sabtu. Jadi puasa esok hari. Nah, kalau ternyata semalam lupa nggak sholat tarawih di masjid, ya, nggak sempat sholat tarawih di masjid, terus kemudian udah datang subuh, sebelum subuh nih waktu sahur, 3:30 sahur, terus gimana melafazkan niatnya? Kalau lapaskan niatnya nawaitu, ini hari Sabtu kan? Nah, tadi sahur tuh. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari. Hari apa tuh? Terus gimana puasanya? Jadi aku niat puasa esok hari apa? Hari Minggu. Nah, hari Sabtunya gimana puasanya? Nah, itu maksud saya ya. Jadi kalau yang mau melapaskan niat, tolong diperhatikan lapas-lapasnya biar itu pas. Padahal tadi ya kita nggak dituntut untuk melafazkan, nggak tuntut, udah niat aja. Jadi pas tadi sahur niat, ya Allah aku niat puasa Ramadan tahun ini karena Engkau ya Allah. Selesai. Jadi mudah saja. Jadi nggak perlu diribetkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk membantu silakan. Tinggal pertanyaannya tadi ini membantu atau tidak. Satu contoh. Terus yang kedua misalnya contohnya antara salat zuhur dan salat asar. Ya. Kalau yang biasa melafazkan niat itu misalnya usolli fardhu asri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala misalnya. Nah, Bapak Ibu mau salat asar, tapi yang dilafazkannya karena 4 rakaat itu ada 4, ya, ada 3 maksud saya. Ada isya, ada zuhur, ada asar. Kan 4 rakaatin. Ya. Nah maka kalau begitu gimana? Waktu sholat asar, dia sholat asar, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, pas lagi sholat dia baca iftitah, terus dia baru ingat ini sholat asar kan ya? Iya, barusan melafazkannya zuhur. Terus gimana jadi? Gimana Bu? Batalin nggak? Nggak usah. Karena tadi mahal niat al-qalb, tempatnya niat itu di hati. Jadi hati kita maunya sholat apa? Asar tadi. Cuma lafaznya zuhur. Karena mungkin saking nggak konsennya. Sholat fardhu asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pas baca kita, oh iya, ini sholat asar. Barusan niatnya sholat zuhur. Jadi gimana ya? Lanjut aja Pak. Nggak apa-apa. Ya, ulama mengatakan karena
Karena yang dihukumi itu apa yang ada di dalam hatinya. Dia mau sholat asar, tapi meskipun lafaznya sholat zuhur, jadi nggak perlu dibatalkan sholatnya. Ya, lanjut aja. Nah, maksud saya tadi ya, tolong kalau misalnya kita melafazkan niat diperhatikan satu-satu biar kita nggak salah. Ya. Tapi kalaupun kita tidak dituntut untuk melafazkan niat, ya nggak apa-apa. Emang nggak dituntut melafazkan niat. Cukup niat dalam hati ya. Kalau dilafazkan pakai bahasa Indonesia malah nggak boleh. Aku niat sholat asar 4 rakaat karena Allah, diucapkan malah nggak sah. Cukup dalam hati. Karena nanti betapa sulitnya agama ini ketika setiap ibadah itu dilafazkan. Ya. Wah, tadi ada kajian sholat duha. Sholat duha bagus, fadilahnya begini disebutkan. Nah, nanti pulang katakanlah kajian subuh nih. Nah, nanti pulang mau sholat duha. Ketika itu dia ambil wudu, dia gelar sejadah, dia mau sholat duha. Ketika dia mau sholat duha, dia gimana ya lafaznya sholat duha? Iya, tadi ustadznya nggak nyebut lafaz sholat duha gimana? Jadi sholat nggak? Ya, kita nggak dituntut untuk itu. Udah cukup niat dalam hati sholat duha 2 rakaat karena Allah dalam hati. Selesai. Bayangkan kalau setiap ibadah itu dihafalkan. Oh, tadi qobliyah subuh itu ibadahnya luar biasa. Usul di mana ya sholat sunnah subuh? Bingung lagi nih. Usolli sunnatan subuhi qobliyatan apa ba'diyatan. Wah, dia lagi nggak hafal juga qobliyah apa ba'diyah, nggak ngerti juga. Ya, ini ba'da zuhur apa qobliyah zuhur. Jadi maksud saya, jangan gara-gara melafazkan niat ini kita menjadi susah. Ya, enggak. Karena kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Nah, tapi kalau yang sudah biasa melafazkannya, tolong diperbaiki gitu. Itu aja pesan saya. Ya. Jadi untuk niat, semua ulama sepakat tempatnya di hati. Masalah melafazkan niat ini ada ikhtilaf bainal ulama. Ada perbedaan di antara ulama. Mau pakai lafaz silakan, nggak pakai lafaz silakan. Yang masalah itu jangan saling menyalahkan masalah itu. Oh, dia nggak pakai usolli, berarti nggak sah sholatnya. Loh, dia niat cuma tidak melafazkan. Karena disebut melafazkan itu, disebut niat itu kalau melafazkan, tidak semuanya. Kan saya sering singgung ya, ini cara memahaminya. Kalau saya mau minum air ini, saya nggak perlu lafaz. Saya mau minum air ini karena Allah, nggak perlu saya begitu. Cukup dalam hati saya haus, saya mau minum. Nah, lafaznya apa? Bismillah. Nah, beda. Jadi keinginan dalam hati itu yang dimunculkan. Baik ya, itu jadi ini yang perlu dipahami ya. Terus kemudian sementara ya yang mensyaratkan di sini wa yustaratu fiha ta'yinul al-munawi wa tamyizuha wa tamyizuhu an ghairi. Kalau yang melafazkan niat atau di dalam niat itu disyaratkan untuk menentukan jenis ibadahnya. Contoh, kalau tadi mau sholat, ini mau sholat apa ke masjid ini? Apakah langsung sholat subuh? Belum tentu. Bisa jadi sampai masjid, tahiyatul masjid dulu. Bisa jadi qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuhnya. Oleh karena itu, di sini ditentukan ini mau sholat wajib apa sholat sunnah. Nah, jadi dalam hal itu dimunculkan saya mau niat tadi qobliyah subuh, saya mau niat sholat tahiyatul masjid, saya mau niat sholat fardhu subuh. Jadi harus dibedakan ya dengan ibadah yang lainnya. Jadi nggak cukup sekedar aku niat sholat, nggak cukup. Ya, jadi niat sholatnya sholat apa? Itu namanya ta'yin ya, ditentukan. Baik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga kandungan hadis ini ya, wujubul hijrah ya, kewajiban hijrah. Hijrah itu berpindah ya, di antara maknanya berpindah, yakni dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu maknanya hijrah. Nah, disebutkan di sini ya, al-hijratu min ardil kuffar ila diyaril Islam, berpindah
dari negeri kafir ya kepada negeri Islam ya. Kenapa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena di Makkah itu Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa menyampaikan Islam ini dengan luas, menegakkan syariat Allah itu dengan luas ya, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak pernah sholat di depan Ka'bah sebelum masuk Islamnya Umar. Jadi sebelum Umar masuk Islam itu nggak ada yang berani sholat di depan Ka'bah ya. Karena kalau itu pasti diintimidasi ya. Mereka sholatnya sembunyi-sembunyi ya, bahkan menyembunyikan keislamannya ya. Maka tempat yang seperti ini nggak bagus. Maka kemudian Rasulullah diizinkan hijrah, yakni pada tahun ke-13 nubuwah. Jadi setelah ya 13 tahun di Mekah tidak mendapatkan hasil yang baik, maka kemudian Allah mengizinkan Rasulullah bersama para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Namanya Yastrib ya, namanya Yastrib. Kemudian ketika Rasul datang ke Yastrib, dirubahlah kota itu menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Nah, akhirnya disebut dengan Madinah ya. Nah, itu. Maka bagi seperti ini hukumnya wajib ya, wajibatun 'alal muslimi alladzi la yamkin min izhari dinihi ya. Kalau dari negeri kafir ke negeri muslim ini hukumnya wajib buat siapa? Orang muslim yang dia mungkin tidak bisa menampakkan keislamannya, mau sholat susah, mau ibadah susah, maka ini dia wajib untuk hijrah ya. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan, jadi kalau kondisinya muslim seperti itu ya, maka dia wajib untuk hijrah. Ini tidak bertentangan dengan hadis ya, dalam sebuah hadis disebutkan la hijrata ba'dal fathi ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ya, sedikit cerita tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah penaklukan atau pembukaan kota Makkah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah ya, kemudian setelah itu Rasulullah membangun basis masyarakat di Madinah ya. Baru kemudian pada tahun kedua hijrah ya, kedua hijrah itu terjadi perang besar yang pertama, namanya perang Badar ya. 1 tahun kemudian perang Uhud dan berikutnya peperangan berlanjut terus sampai akhirnya terjadi penaklukan kota Makkah, istilahnya Fathu Makkah. Maka ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah pada saat itu, yaitu banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Maka kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka takluklah Makkah itu. Maka kata Nabi setelah itu la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, orang-orang yang ada di Makkah enggak perlu hijrah ke Madinah, enggak perlu. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, jadi kalau memang ada negeri Muslim yang sulit untuk melaksanakan ibadah, maka silakan dia hijrah. Jangan sampai mau sholat nggak bisa, ya, mau ibadah yang lain nggak bisa, mau semua dipaksa. Ya. Maka dia wajib untuk hijrah. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini fal maksudu, maksudnya adalah yakni tidak ada hijrah bagi penduduk Mekah waktu itu. Karena apa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim, gitu ya. Terus kemudian yang lainnya yufidul hadis ya, ada manfaat dari hadis ini ya, di antaranya disebutkan yakni hadis ini ya, agar setiap orang itu memiliki niat untuk melakukan amal soleh ya. Untuk melakukan amal soleh. Jadi pentingnya untuk menghadirkan niat. Ini saya kutipkan ya. Kita pernah bahas dalam pembahasan fikih waktu itu ya, tentang sholat sunnah qiyamul lail ya. Disebutkan ini pentingnya menghadirkan niat ya. Pentingnya menghadirkan niat. Kenapa? Karena di sini disebutkan ya, ada ulama qala
sah kecuali dengan niat. Ya. Kenapa? Karena yang namanya niat tanpa amal itu dapat pahala. Niat melakukan kebaikan tapi nggak sempat beramal itu tetap mendapatkan pahala. Sementara amal dilakukan tanpa niat atau niatnya salah itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antaranya misalnya saya kutipkan di sini waktu itu ya dalam kajian fikih sunnah ya. Jadi wa'adahu ya adab untuk sholat malam. Ya, yusannu liman arada qiyamal lail. Ya. Disunahkan bagi orang yang ingin menegakkan sholat malam melakukan hal-hal berikut. Itu yang pertama poinnya di sini. Apa itu? An yanwiya inda naumihi qiyamal lail. Jadi kalau orang ingin sholat malam, adabnya apa? Agar dia berniat untuk nanti bangun malam sholat malam. Niat aja dulu, niat. Gitu ya. Kenapa dia berniat? Berdasarkan hadis Fa'an Abi Ad-Darda, hadisnya dari Abu Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyahu, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ay yaquma, dan dia berniat untuk bangun malam nantinya, fa yusalli min al-lail, ya, kemudian dia bangun, dia mau sholat malam, ya, udah niat nih. Tapi ternyata apa? Faqalabathu 'ainuhu, ternyata matanya mengalahkannya. Udah niat mau bangun malam, mau sholat malam, ternyata ngantuknya luar biasa. Hatta yusbiha, sampai datang subuh. Maka apa kata Nabi? Kutiba lahu ma nawa, maka ditulis baginya apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbih, dan tidurnya dihitung sebagai sedekah dari Tuhannya. Masya Allah. Ini baru niat. Ini maksudnya ya, disebut niat itu lebih baik dari amalnya. Ini maksudnya. Ada orang muslim ingin melakukan kebaikan, niat melakukan kebaikan, ya, tetapi ternyata dia nggak bisa melakukannya, maka niat itu sudah tertulis satu kebaikan. Itu kalau niat baik. Ya. Kalau nanti dilakukan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang beramal, kalau niatnya nggak pas, tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut apa? Niatnya orang mukmin lebih baik ketimbang amalnya. Bisa dipahami dari sini. Ya. Jadi niatnya orang mukmin lebih baik ketimbang amalnya. Kenapa? Karena ada amal tidak diterima oleh Allah karena salah niatnya. Gitu. Sementara ada orang berniat tapi belum melaksanakan amalnya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah kebaikan, sebuah pahala. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi gimana? Munculkan selalu niat baik. Munculkan. Ya. Jadi munculkan Pak. Itu doanya. Nabi mengatakan waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kami hidup atau aku hidup untuk menambah setiap kebaikan. Jadi setiap pagi subuh bangun langsung niatkan melakukan kebaikan. Ya Allah, kalau Engkau masih berikan kesempatan hidup kepadaku ini, maka berarti Engkau telah membuka pintu-pintu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Hari ini mau sholat subuh jamaah, hari ini mau dengar kajian, nanti mau ziarah temannya, nanti mau bantu ibu bapak ini, nanti mau tolong, munculkan kebaikan. Ternyata udah janji mau melakukan nggak bisa. Insya Allah itu sudah tertulis satu kebaikan, gitu. Katanya mau nolongin, iya dia mendadak nih, bapak manggil suruh datang sekarang, mau apa ya? Niatnya nyampe nggak? Nyampe. Ini saya meluas ya, karena ini hadis ini tidak hanya berbicara fikih, tapi saya ingin kembangkan tentang niat. Begini, makanya sebutnya apa? Hadirkan niat untuk selalu melakukan kebaikan. Munculkan. Jadi sayang kalau tiap hari nggak dapat pahala, sayang. Tiap hari nggak berbuat baik, sayang. Karena doanya Nabi tadi mengatakan itu, waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Ya Allah, kalau Kau jadikan aku hidup ini, maka jadikanlah ini kesempatan menambah kebaikan.
Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, berarti menambah pundi-pundi kebaikan kita. Alhamdulillah, salat subuh jamaah ada pahalanya 27 derajat. Ada lagi 25 derajat. Duduknya kita tadi nunggu sholat itu dihitung sebagai orang yang dianggap sedang sholat. Duduknya kita setelah sholat ini, kajian ini sampai sebelum hadas masih dianggap seperti orang yang sedang sholat. Duduknya kita, zikirnya di sini belum nanti ya. Ikut kajian dapat apa aja tuh? Dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malaikat turun, ya, meletakkan sayapnya ila samai dunia sampai ke langit dunia. Kemudian Allah turunkan as-sakinah, ketentraman. Jadi orang yang ngaji suka taklim itu Allah akan berikan ketentraman. Saking tentramnya Pak, tidur. Saking tentramnya, udah lupa utangnya. Tapi tetap dibayar utangnya. Nanti jangan gara-gara utangnya repot nanti. Ya, tertunda masuk surga. Jangan. Nah, terus diberikan apa lagi? Rahmat Allah. Ya, disebutkan namanya satu persatu. Masya Allah. Ini jangan-jangan ada yang udah ngefans nih malaikat sama kita. Ya, setiap ada taklim pasti ada dia. Malaikatnya ngefans Bu. Disebutin satu-satu. Yang disebutkan Allah di hadapan malaikatnya yang mulia. Bapak haji ini, bapak ini, ibu ini, Masya Allah. Malaikat tuh ngefans. Kalau nggak datang ditanya kemana tuh ibu? Mungkin sakit kan? Malaikatnya. Yang terakhir apa? Dapat ampunan. Karena kata Allah, ya setelah itu malaikat ya, saya pernah panjang hadisnya. Ketika ada malaikat yang tawaf keliling nyari majelis ilmu, selesai semua pembahasan hadisnya panjang, terakhirnya Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hai para malaikat, saksikanlah oleh kalian, sungguh aku telah ampuni semua yang hadir di majelis taklim, yang tidur nggak tidur diampuni semuanya. Ya. Gitu. Allah mengatakan, ini qad ghafartu lahum, sungguh telah aku ampuni semua yang hadir di majelis taklim. Masya Allah. Dapat apa Bu? Ampunan. Mahal ampunan ini. Ampunan mahal. Ya, mahal. Nah, jadi kalau sering-sering pengen diampuni dosanya gimana? Sering hadir ke majelis taklim. Ada dua riwayat ya hadis itu. Yang disebutkan ada satu malaikat nyeletuk instruksi, ya Allah, di situ ada hambamu yang berdosa, hambamu yang banyak salahnya. Tapi kata Allah, tapi kan dia duduk nggak gangguin yang lain. Ya, ampunan itu buat dia juga. Jadi kalau mau dosanya diampuni, kata malaikat, ya Allah, di situ ada hambamu yang berdosa, hambamu yang bersalah. Kata Allah, kan dia duduk di situ nggak gangguin. Iya, ampunan itu buat dia juga. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, ketika itu ada orang dia nggak mau masuk ke masjid. Ya Allah, di situ ada hambamu yang ikut taklim, tapi dia nggak hadir ke masjid. Nggak enak duduk di masjid karena bukan jamaah sini, dia duduknya di pojok sana. Kata Allah, ampunan tuh buat dia juga. Gitu. Ini mungkin nggak enak ke masjid, bukan jamaah sini, dia nongkrong dekat warung situ sambil ngopi, dengerin gitu. Ampunan tuh buat dia juga. Jadi luar biasa ternyata. Ya. Nah kalau ngajinya di YouTube, nggak dapat ampunan. Ya nggak mau disalib ya. Nah gitu. Tapi sekarang online. Jadi kalau ilmu dapat. Ya. Itu bedanya tuh. Beda keberkahan begini. Ini saling silaturahim antar jamaah. Ya. Bisa saling. Ya. Ini sebelum ada corona kan boleh salaman. Ketika salaman apa? Gugur dosa di antara keduanya. Itu. Cirinya gampang karena orang berjauhan nggak mau salaman, dia musuhan sama kita Pak. Musuhan dia nggak mau salaman. Kalau muslim salaman. Nah, ketika salaman lepas itu gugur dosa di antara keduanya. Tanda serius dia CS sama kita salaman. Kalau nggak mau salaman, udah nggak CS dia sama kita. Cuma sekarang corona, jadi bukan lagi marahan gitu kan. Baik ya, itu kemudian yang terakhir disebutkan kullu amalin nafi'un wa khair. Jadi semua amal yang bermanfaat, amal yang baik itu ya, yakni jika diiringi dengan niat ikhlas wa ibtigha'u
ridhoillahi ta'ala, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata kunci yang jangan lupa, niat yang dimaksud adalah niat ikhlas. Apa itu ikhlas? Murni semata-mata karena Allah, bukan dipaksa, makanya niat. Orang kalau niat itu nggak perlu pakai paksaan, niat. Itu namanya niat. Dan yang dicari adalah keridhaan Allah. Jangan sampai nanti beribadah niatnya bukan karena Allah, udah capek-capek, udah mahal-mahal, ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Salah niat. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena yurau. Mereka itu mau pamer, biar dilihat. Nah, ini ciri orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kajian hadis yang pertama kita sudah selesaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian hadis berikutnya. Mungkin kalau ada diskusi tanya jawab, saya persilakan. Saya kira Ustaz yang mengaturkan bagaimana niat berbanyak, karena niat itu sudah tercatat apabila sudah diucapkan atau diniatkan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada hal-hal yang bisa membatalkan niat? Yang pertama, contohnya, saya lagi sholat nih, berarti kan saya sudah berniat, Pak. Kemudian dalam sholat itu sholat saya batal. Ya, misalnya kentut. Ya, kentut saya haruskan keluar dulu. Kemudian apakah saya harus berniat lagi pada saat saya melanjutkan sholat tersebut? Kemudian yang kedua, sholat subuh perlu dijelaskan bahwa sholat sunat sebelum itu nilai pahalanya itu lebih besar daripada nilai dari seluruh isi dunia alam. Kemudian pertanyaan saya sebenarnya Ustaz, misalnya saya dari rumah itu sisa waktunya 3 menit atau 2 menit lah, ya kan? Berarti ada waktu untuk melakukan sholat sunat itu kan terbatas Ustaz. Kemudian saya berkeinginan atau berniat untuk melaksanakan 2 sholat sunat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat sebelum sholat subuh sendiri. Apakah niatnya ini bisa kita gabungkan dua-duanya sehingga kita dapat 2 pahala dari sholat sunat tersebut? Saya kira itu pertanyaan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, niat tadi. Jadi ketika kita sholat, terus kemudian katakanlah rakaat pertama buang angin, batal. Maka yang membatalkan itu adalah batal wudunya. Karena batal wudunya berarti batal sholatnya. Maka akhirnya kita mundur, kita ambil wudu lagi, niat wudu lagi. Ini kalau mazhab Syafi'i ya, kajian fikihnya udah kita bahas waktu itu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu kapan niat wudu itu? Niat wudu inda qasdil wajhi, ketika basuh wajah. Ya, ini mazhab Syafi'i ini yang salah. Ya, itu di Fathul Qarib, di Matan Sujai disebutkan. Ya, jadi niat berwudu itu ketika membasuh wajah. Kenapa membasuh wajah? Karena membasuh wajah itu merupakan anggota yang pertama kali disentuh. Ya, jadi tadi rukunnya ada 6. Ya, kapan niat wudunya? Ketika basuh wajah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali itu di awal ibadah. Jadi dari awal ketika baca basmalah sudah berniat. Ya, terus kemudian cuci tangan dan seterusnya. Maka setelah kita wudunya sempurna, mau sholat yang tadi nggak dilanjutin sholatnya, ya diulang sholatnya. Gitu. Ya, jadi dari awal berniat lagi. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram berniat lagi. Allahu Akbar, berniat lagi. Jadi kenapa? Karena tadi sholatnya batal. Yang membatalkan sholat itu karena tidak punya wudu. Akhirnya kita berwudu kembali, niat wudu, kemudian kita ulangi sholat
jadi karena waktu sholat kita qobliyah subuh itu kan fadilahnya luar biasa. Sementara waktu tinggal 2 menit, saya mau tahiyatul masjid dan saya juga mau qobliyah subuh. Gak mungkin ya mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat tahiyatul masjid karena pasti ketinggalan dengan imam. Gimana? Nah, ini ulama sepakat terkait dengan yang menggabungkan 2 sholat sunnah itu dibolehkan, boleh. Ya, jadi niatnya ya digabungkan. Itu ulama sepakat ya. Tapi kalau saya memilih mana yang afdal, kalau saya ya, jadi memilih mana yang lebih utama. Qobliyah subuh utama, tahiyatul masjid utama. Mana yang lebih utama? Qobliyah subuh. Karena kalau qobliyah subuh waktunya hanya qobliyah subuh sebelum subuh. Tapi kalau tahiyatul masjid itu masih bisa di waktu-waktu yang lain. Satu. Atau yang kedua, ketika kita qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, insya Allah sudah dianggap seperti sholat tahiyat. Ya, jadi meskipun tadi saya katakan ya, ulama itu sepakat untuk menggabungkan 2 sholat sunnah, itu sepakat ulama. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Ini dibolehkan. Jadi kalau dia mau gabungkan 2 sholat sunnah dengan satu perbuatan itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum menjawab. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafaratu hadis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.